Sahabat inspirasi, pernahkah kamu merasa lelah berjuang? Ketika segala usaha yang kamu lakukan terasa sia-sia, saat dunia seakan menutup semua pintu, dan kamu mulai bertanya, apakah aku harus menyerah? Hidup memang tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa terpuruk, kehilangan harapan, dan mulai meragukan diri sendiri. Tapi, tahukah kamu, justru dalam kegelapan itulah cahaya sejati bisa ditemukan. Hari ini kita akan menyaksikan kisah seorang pemuda yang hampir menyerah, hingga akhirnya menemukan arti perjuangan yang sesungguhnya. Kisah ini mungkin juga bisa mengubah caramu melihat kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Narasi Inspiratif Official, karena satu kisah bisa mengubah banyak hati. Dan mungkin kisah ini bisa mengubah hatimu juga. Arya duduk di tepi jalan, memegang amplop lusuh berisi surat lamaran kerja yang baru saja ia ajukan. Wajahnya tampak letih, bukan hanya karena kelelahan fisik, tapi juga karena beban di hatinya. Sudah berbulan-bulan ia berusaha mencari pekerjaan, tetapi jawaban yang ia terima selalu sama, penolakan. Hidupnya dulu tidak seperti ini. Arya pernah memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan kecil. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, keadaan berubah saat perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Sejak saat itu, ia berusaha mencari pekerjaan baru, namun selalu gagal. Setiap harapan yang ia bangun perlahan hancur satu persatu, membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin aku memang tidak cukup baik, pikir Arya dalam hati. Ia menghela napas panjang dan meremas amplop di tangannya. Sore itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya hatinya yang terasa kosong. Ia menatap orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Ada yang tertawa, ada yang berjalan terburu-buru, ada juga yang terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Dunia terus berjalan, tetapi ia merasa tertinggal. Ia ingin menyerah. Untuk apa lagi berusaha jika akhirnya hanya berujung pada kekecewaan? Namun di saat pikirannya dipenuhi keputusasaan, perutnya berbunyi pelan. Sejak pagi, ia belum makan. Dengan uang yang tersisa di sakunya, ia melangkah menuju warung makan sederhana di ujung jalan. Setelah memesan sepiring nasi sederhana, Arya duduk di bangku kayu di depan warung. Ia menyendok nasi ke mulutnya dengan lambat, seolah kehilangan selera makan. Pikirannya masih melayang, mengulang-ulang kegagalannya selama ini. Tiba-tiba, suara kecil membuyarkan lamunannya. "Om, beli tisu, Om." "1.000 aja." Arya menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri di sampingnya. Bocah itu mengenakan pakaian lusuh dan memegang beberapa bungkus tisu di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap penuh harapan. Arya terdiam sejenak. Bocah sekecil itu harus berjuang di jalanan, sementara ia sendiri duduk di sini meratapi nasibnya. Tanpa berpikir panjang, Arya merogoh sakunya dan menyerahkan selembar uang kepada anak itu. Bocah itu tersenyum lebar, lalu mengucapkan terima kasih sebelum berlari kembali ke arah trotoar. Arya menatap bungkus tisu di tangannya, lalu mendesah pelan. Kenapa aku begitu mudah menyerah, sementara anak sekecil itu saja masih berusaha? Pikirannya mulai berubah, seolah ada sesuatu yang menggugah hatinya. Arya berdiri dari bangkunya, matanya mengikuti langkah bocah penjual tisu itu. Anak itu berlari menuju seorang wanita tua yang duduk di trotoar. Tubuhnya kurus dan wajahnya tampak lelah. Itu ibunya, pikir Arya. Seketika, hatinya terasa sesak. Ia memperhatikan bocah itu menyerahkan uang hasil jualannya. Sang ibu tersenyum tipis, lalu mengusap kepala anaknya dengan lembut. Mereka berdua tampak begitu sederhana, tetapi ada ketulusan yang begitu nyata di antara mereka. Meskipun hidup mereka sulit,
mereka tetap berjuang. Arya menggenggam erat bungkus tisu di tangannya. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Ia memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman kerja, dan kesehatan yang masih prima. Tetapi, mengapa ia begitu cepat menyerah? Sementara seorang anak kecil di trotoar ini yang tidak punya apa-apa, tetap berusaha tanpa mengeluh. Saat Arya sedang larut dalam pikirannya, matanya tertuju pada sebuah restoran mewah di seberang jalan. Dari balik jendela kaca, ia melihat orang-orang duduk nyaman, menikmati hidangan mahal sambil tertawa. Hidup mereka tampak mudah, penuh kebahagiaan. Seketika, perasaan iri muncul dalam dirinya. Mengapa ada orang yang bisa hidup dengan begitu mudah, sementara ia harus berjuang mati-matian? Namun saat ia kembali melihat bocah tadi, perasaan iri itu perlahan menghilang. Ia mulai menyadari sesuatu. Hidup bukan tentang membandingkan diri dengan orang lain. Semua orang memiliki perjuangan masing-masing. Mungkin bagi orang di restoran itu, hidup Arya sendiri pun terlihat lebih baik dibandingkan hidup anak kecil yang menjual tisu di trotoar. Pikiran itu membuatnya termenung. Apakah selama ini ia terlalu fokus pada kekurangannya, sehingga lupa bersyukur atas hal-hal yang masih ia miliki? Angin sore bertiup pelan, seolah menghembuskan jawaban atas kebingungan di hatinya. Arya menatap amplop lamaran yang tadi hampir ia buang. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa mungkin ini belum waktunya untuk menyerah. Dengan langkah perlahan, ia mulai berjalan meninggalkan warung makan itu. Namun, kali ini langkahnya terasa sedikit lebih ringan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia akan mencoba sekali lagi. Langkah Arya terasa berat saat ia berjalan menuju halte bus. Sore semakin larut, dan lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Ia menatap jalanan yang ramai, melihat orang-orang yang masih sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk kota, Arya merasa semakin kecil. Ia bertanya-tanya, di mana tempatnya dalam dunia yang terus bergerak ini? Ia duduk di bangku halte, amplop lamaran masih digenggam erat. Tatapannya kosong, pikirannya masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kejadian tadi terus berputar di kepalanya. Anak kecil penjual tisu, ibunya yang duduk di trotoar, restoran mewah di seberang jalan. Semua itu seperti potongan-potongan puzzle yang belum tersusun sempurna dalam pikirannya. Apa yang membuat mereka tetap bertahan? Pikir Arya. Jika hidup begitu keras bagi mereka, mengapa mereka tidak menyerah? Mengapa anak sekecil itu masih bisa tersenyum dan berusaha, sementara ia, yang lebih dewasa dan lebih berpendidikan, justru ingin menyerah? Di saat pikirannya berkecamuk, suara tawa kecil terdengar dari kejauhan. Arya menoleh dan melihat seorang ayah yang sedang bermain dengan anaknya di taman kecil dekat halte. Si anak tertawa riang saat ayahnya mengangkatnya ke udara. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Melihat pemandangan itu, Arya kembali mengingat masa kecilnya. Ia teringat ayahnya, seorang pria sederhana yang selalu bekerja keras demi keluarganya. Dulu, meskipun hidup mereka tidak berlimpah harta, ayahnya selalu mengajarkan satu hal. Hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita terus berjalan. Kata-kata itu kini terasa lebih bermakna. Mungkin inilah yang selama ini hilang dari dirinya. Kepercayaan bahwa selama ia terus berjalan, selama ia terus berusaha, selalu ada harapan di depan sana. Angin malam mulai berhembus, membuat Arya merapatkan jaketnya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ia sudah menyerah. Arya berjalan menyusuri trotoar kota yang mulai sepi. Ia tidak langsung pulang, melainkan membiarkan kakinya melangkah tanpa tujuan. Pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang hidup, tentang perjuangan,
tentang keadilan yang terasa begitu jauh darinya. Dalam perjalanannya, ia melewati sebuah toko roti kecil yang sudah hampir tutup. Seorang kakek tua dengan rambut putih berdiri di depan pintu, membersihkan etalase kaca. Arya mengenali toko itu. Dulu, saat masih bekerja, ia sering membeli roti di sana. Namun kini, ia bahkan ragu apakah ia bisa membeli sepotong roti tanpa merasa bersalah karena harus menghemat uang. Tanpa sadar, Arya memperlambat langkahnya. Ia melihat kakek itu tersenyum ramah kepada seorang pemulung yang berdiri di depan toko. Tak lama kemudian, kakek itu menyerahkan sekantong roti kepada pemulung itu, yang langsung membungkuk dengan penuh rasa terima kasih. Arya tertegun. Kakek itu tidak memiliki toko yang besar, tidak memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi ia masih mau berbagi. Bukankah hidupnya juga tidak mudah? Tetapi mengapa ia tetap bisa memberikan sesuatu untuk orang lain? Hati Arya terasa hangat sekaligus perih. Selama ini, ia terlalu sibuk meratapi keadaannya sendiri, sehingga ia lupa bahwa masih banyak orang yang berjuang lebih keras darinya. Orang-orang itu tidak mengeluh, mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka hanya melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Langkah Arya kembali terasa ringan. Malam semakin larut, tetapi dalam hatinya mulai tumbuh secercah cahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia hanya melihat hidup dari sudut pandang yang salah. Ia menatap ke langit yang gelap, tetapi di antara kegelapan itu ada bintang-bintang kecil yang bersinar. Sama seperti hidup, meskipun penuh tantangan, selalu ada cahaya kecil yang bisa ditemukan jika saja kita mau melihatnya. Langkah Arya akhirnya membawanya pulang ke kos kecilnya yang sempit. Ia membuka pintu dengan pelan, lalu melemparkan amplop lamaran ke atas meja. Ruangan itu gelap dan sunyi, mencerminkan perasaannya yang masih penuh dengan kebimbangan. Ia duduk di kursi kayu reyot di sudut kamar, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Rasa lelah bukan hanya menghantam fisiknya, tapi juga pikirannya. Sejak ia kehilangan pekerjaannya, hari-harinya dipenuhi oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Uang tabungannya semakin menipis, sementara panggilan kerja yang ia harapkan tak kunjung datang. Arya melirik kalender di dinding. Sudah hampir 6 bulan ia menganggur. Dalam kurun waktu itu, ia telah melamar ke puluhan perusahaan, bahkan untuk pekerjaan yang dulu tidak pernah ia pertimbangkan. Namun jawaban yang ia terima selalu sama, "Maaf, kami sudah menemukan kandidat lain." Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit. Pikirannya kembali ke anak kecil penjual tisu dan kakek pemilik toko roti. Mereka tetap berusaha, mereka tetap bertahan. Tapi bisakah ia melakukannya juga? Ataukah ia memang tidak cukup kuat? Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dengan malas, ia mengambilnya dari meja dan melihat sebuah pesan masuk. Itu dari adiknya, Rina. "Mas, ibu nanya kabarmu. Katanya Mas jarang kasih kabar akhir-akhir ini. Gimana keadaan di sana?" Arya terdiam. Ibunya? Sudah lama ia tidak menelepon ibunya. Bukan karena ia lupa, tetapi karena ia takut. Takut mengecewakan, takut harus mengakui bahwa ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Tangannya gemetar saat mengetik balasan, tetapi ia menghapusnya lagi. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia baik-baik saja. Itu akan menjadi kebohongan. Bahwa ia sedang terpuruk, itu hanya akan membuat ibunya khawatir. Akhirnya ia hanya menatap layar ponselnya tanpa mengetik apapun. Keputusasaan kembali menyergapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, air matanya jatuh. Ia sudah berusaha, tetapi rasanya semua sia-sia. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya benar-benar merasa ingin menyerah. Di tengah keputusasaan yang menghimpit, Arya akhirnya tertidur dalam keadaan gelisah.
Namun tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya ia kembali ke masa kecilnya. Ia melihat dirinya yang berusia 10 tahun, duduk di teras rumah, menangis karena jatuh saat belajar naik sepeda. Di dalam mimpi itu, ayahnya datang dan duduk di sampingnya. Dengan suara lembut, ayahnya berkata, "Kenapa menangis, nak? Kalau jatuh, ya bangun lagi. Selama kamu masih mau mencoba, kamu belum benar-benar gagal." Arya kecil dalam mimpinya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi sakit ya, aku capek jatuh terus." Ayahnya tersenyum, mengusap kepala Arya kecil, lalu berkata, "Kalau capek istirahat sebentar, tapi jangan berhenti. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak." Kata-kata itu terasa begitu nyata, begitu dekat di hati Arya. Ia tiba-tiba terbangun, napasnya masih sedikit memburu. Sekilas, ia hampir bisa merasakan tangan ayahnya mengusap kepalanya seperti dalam mimpi itu. Arya menatap langit-langit kamar yang remang-remang. Hatinya masih berat, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepalanya. "Kalau kamu berhenti sekarang, kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak." Ia duduk di tepi ranjang, memandang ponselnya yang masih menyala. Pesan dari adiknya masih belum ia balas. Perlahan, ia mengetik balasan. "Aku baik-baik aja, Rin. Bilang ke ibu, aku akan pulang minggu depan." Malam itu, Arya tidak lagi merasa sendirian. Ia masih belum tahu bagaimana masa depannya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa bahwa ia belum benar-benar kalah. Dan mungkin masih ada harapan di depan sana. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar Arya. Ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Rasa putus asa yang kemarin menghantuinya kini mulai tergantikan dengan sesuatu yang lebih hangat, harapan. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang. Pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang kini ia sadari, menyerah bukanlah pilihan. Ia belum benar-benar gagal selama ia masih mau mencoba. Dengan langkah yang lebih mantap, Arya bangkit dan menuju meja kecil di sudut kamar. Ia mengambil amplop lamaran yang semalam ia buang begitu saja. Kali ini, ia tidak hanya menatapnya dengan ragu, melainkan dengan tekad baru. Jika selama ini ia hanya menunggu keberuntungan datang, mungkin sekarang saatnya ia yang mendatangi kesempatan itu sendiri. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari lebih banyak peluang. Bukan hanya pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga hal-hal lain yang mungkin bisa ia lakukan. Ia berpikir, mungkin sudah saatnya ia mencoba sesuatu yang baru. Mungkin selama ini ia terlalu terpaku pada satu jalan, padahal ada banyak jalan lain yang bisa ia tempuh. Saat ia sibuk mencari informasi, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah email masuk, balasan dari salah satu perusahaan yang ia lamar beberapa minggu lalu. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. "Kami tertarik dengan profil Anda dan ingin menjadwalkan wawancara awal minggu depan." Arya terdiam sejenak. Ini bukan jaminan bahwa ia akan diterima. Tetapi setidaknya ini adalah kesempatan. Dan itu cukup untuk membuatnya tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dengan semangat yang baru, ia membalas email itu. Ia sadar masih banyak tantangan di depan. Tetapi kali ini, ia siap menghadapinya. Hari wawancara pun tiba. Arya berdiri di depan cermin, merapikan kemeja yang sudah lama tidak ia pakai. Wajahnya tampak lebih segar, matanya tidak lagi redup seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, bukan hanya karena kesempatan wawancara ini, tetapi karena cara pandangnya terhadap kehidupan telah bergeser. Saat ia berjalan menuju tempat wawancara, ia kembali melewati trotoar, tempat ia bertemu bocah penjual tisu beberapa hari yang lalu. Ia melihat bocah itu masih di sana, masih menjajakan dagangannya dengan semangat yang sama. Kali ini,
Arya tersenyum. Ia melangkah lebih dekat, mengeluarkan beberapa lembar uang, dan membeli beberapa bungkus tisu. Bocah itu menatapnya dengan mata berbinar dan tersenyum lebar, seperti sebelumnya. "Semoga laku banyak hari ini ya," kata Arya sambil mengusap kepala bocah itu. Anak itu mengangguk penuh semangat, lalu berlari kembali ke trotoar untuk menawarkan tisunya kepada orang lain. Saat Arya kembali melangkah, ia menyadari satu hal. Hidup memang penuh ketidakpastian, tetapi selama masih ada harapan dan usaha, selalu ada jalan. Bocah itu, kakek pemilik toko roti, dan bahkan dirinya sendiri adalah bukti bahwa hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Selama seseorang masih mau melangkah, harapan akan selalu ada. Dengan senyum kecil di wajahnya, Arya berjalan menuju pintu gedung tempat wawancaranya akan berlangsung. Ia tidak tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Ia mungkin akan diterima, atau mungkin akan kembali mengalami penolakan. Tetapi kali ini, ia tidak akan takut lagi. Karena ia tahu, selama ia masih mau mencoba, ia belum benar-benar gagal. Sahabat inspirasi, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada saat-saat di mana kita merasa kehilangan arah, terjatuh dalam kegagalan, dan ingin menyerah. Arya mengalami semua itu. Ia sempat merasa bahwa dunia tidak adil, bahwa usahanya sia-sia, bahwa tidak ada harapan lagi. Tapi satu hal yang akhirnya ia sadari, kehidupan bukan tentang seberapa banyak kita jatuh, melainkan tentang seberapa banyak kita bangkit kembali. Dari bocah penjual tisu, Arya belajar arti ketekunan. Dari kakek pemilik toko roti, ia belajar tentang kebaikan hati. Dan dari dirinya sendiri, ia belajar bahwa selama ia masih mau melangkah, harapan akan selalu ada. Hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi yang terbaik, tetapi perjalanan untuk terus bertumbuh dan belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Sahabat inspirasi, mungkin saat ini kamu sedang menghadapi tantangan besar dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa lelah, kecewa, atau bahkan berpikir untuk menyerah. Tapi ingatlah, kegagalan bukanlah akhir. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang akan membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Jangan takut untuk mencoba lagi. Jangan takut untuk bangkit. Dan jangan pernah berhenti percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang jika kamu terus berusaha. Jadi, apa langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk tetap melangkah maju? Tulis di kolom komentar, kami ingin mendengar ceritamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan inspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Narasi Inspiratif Official.